Prabowo tidak setuju memiskinkan para koruptor dengan alasan kasihan anak mereka. Apakah adil anaknya menderita juga? Apakah para koruptor memikirkan nasib rakyat ketika mereka makan dan maling uang rakyat? Tidak, Pak. Kenapa Bapak cuma memikirkan anak-anak dan istri koruptor saja, Pak? Kenapa Bapak tidak memikirkan nasib jutaan rakyat Indonesia yang sengsara? Jutaan anak-anak Indonesia yang masih butuh uluran tangan Bapak dan uluran tangan negara. Bapak tidak setuju dengan hukuman mati terpidana kasus koruptor. Katanya karena tidak akan menimbulkan efek jerah dan takutnya nanti disalahgunakan kemudian hari. Dan Bapak juga tidak setuju kalau koruptor dimiskinkan. Katanya kasihan nanti anak istrinya makan apa. Terus Bapak cuma ingin si koruptor itu mengembalikan uang hasil korupsinya. Terus dihukum 5-10 tahun penjara. Paling juga 3 atau 4 tahun sudah bebas, Pak. Dan pastinya mereka juga di dalam penjara hidup mewah, Pak. Bapak cuma kasihan sama anak dan istri koruptor yang dimiskinkan. Tapi Bapak tidak kasihan dengan jutaan anak-anak Indonesia yang disengsarakan oleh ulah para koruptor. Banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah, yang terpaksa putus sekolah. Banyak anak-anak Indonesia yang masih butuh uluran tangan Bapak dan masih butuh uluran tangan dari negara. Bapak pasti tahulah dan Bapak pasti mendengar ada salah satu kasus yang maling ayam digebukin sampai meregang nyawa. Ada yang maling makanan untuk mereka makan. Karena apa, Pak? Mungkin saja karena mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya uang untuk mereka makan. Cari kerja sulit. Sekalinya dapat kerja, gajinya tidak seberapa. Kenapa gajinya sedikit? Ya karena dikorupsi sama curut-curut berdasi itu, Pak. Dari sekian banyak kasus korupsi, kita ambil salah satu kasus korupsi yang kemarin. 271 triliun. Sudah berapa juta anak Indonesia yang bisa makan makanan bergizi, Pak? 271 triliun. Sudah berapa juta anak Indonesia yang bisa bersekolah sampai perguruan tinggi, Pak? Coba bayangkan, Pak, sudah berapa juta anak Indonesia yang para koruptor ambil haknya. Jelas, Pak, para koruptor adalah pengkhianat bangsa. Para curut-curut koruptor itu busuk, Pak. Karena ulah mereka, jutaan rakyat Indonesia sengsara. Jutaan anak-anak Indonesia terancam masa depannya, Pak. Percuma para koruptor ditangkap kalau hukumannya cuma main-main. Kalau penegak hukumnya masih seperti main-main, Pak, kedepannya pasti makin banyak lagi kasus korupsi di Indonesia. Nanti mereka berpikir, Pak, sudah korupsi saja sebanyak-banyaknya. Toh kalau ketahuan, cuma suruh mengembalikan uang hasil korupsinya saja dan dihukum hanya 5-10 tahun penjara saja. Nanti mereka tinggal bayar saja para penegak hukumnya. Selesai, Pak. Pasti seterusnya akan seperti itu, Pak. Bagaimana Indonesia akan maju? Bagaimana Indonesia akan bangkit, Pak? Kalau penegak hukum di Indonesia masih lemah dan masih seperti main-main terhadap kasus korupsi. Ayolah, Pak, come on. Sebelum terlambat, Bapak jangan bikin kami pesimis, Pak. Bapak jangan bikin kami pesimis terhadap penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, Pak. Kami masih percaya bahwa Bapak Prabowo bisa berdiri tegak lurus bersama kami, bersama rakyat, dan bisa menghukum para koruptor dengan serius, dengan hukuman seberat-beratnya. Dimiskinkan, rampas semua aset hasil korupsi, dan bila perlu hukum mati untuk para koruptor. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak Prabowo, panjang umur, Indonesia Jaya.